Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesturian Kasih Sasmita dari kelas 44 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa strategi PT Unilever Tbk. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda dengan nama Unilever N.V. dan London, Inggris dengan nama Unilever plc. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia jika didasarkan pada besarnya pendapatan pada tahun 2012 di belakang P&H dan Nestle. Unilever juga merupakan produsen olesan makanan seperti margarin terbesar di dunia. Unilever adalah salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi dan saat ini menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zeefabrieken N.V. yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara berdasarkan akta nomor 23 dari Mr. A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Jenderal Jewel van Nederlands Indië berdasarkan surat nomor 14 pada 16 Desember 1933 terdaftar di Rat Panjastiti di Batavia dengan nomor 302 pada 22 Desember 1933 dan diterbitkan dalam Javastic Quran pada 9 Januari 1934 tambahan nomor 3. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dengan akta nomor 171 dari notaris Nyonya Kartini Muljadi SH. Perubahan nama pun kembali terjadi pada 30 Juni 1977 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk dengan akta nomor 92 notaris publik BP Mudofir Hadi SH. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan nomor C2 1049 HT 0104 tahun 98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara nomor 2620 tanggal 15 Mei 1998 tambahan nomor 39. Tahun bersejarah Unilever di Indonesia bisa dilihat pada slide, yaitu pada tahun 1933 Unilever Indonesia pertama kali berdiri dengan nama Lever Zeefabrieken N.V. di daerah Angke, Jakarta Utara. Pada tahun 1936 margarin Blue Band dan sabun mandi Lux mulai dipasarkan di Indonesia. Pada tahun 1982 Unilever Indonesia menjadi perseroan terbuka dan melepas saham ke publik dengan mendaftarkan 15% saham di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1990, membuka pabrik personal care di Rangkut, Surabaya dan memasuki bisnis teh dengan mengakuisisi Sariwangi. Pada tahun 1992, pabrik es krim Walls dibuka di Cikarang, Cornello dan Pedal Pop muncul di pasar. Pada tahun 2001, memulai bisnis kecap dengan mengakuisisi Bango. 2004, merek Knorr diakuisisi dari Unilever Overseas Holding Ltd dan menggabungkannya dengan Unilever Indonesia, memindahkan pabrik produk perawatan rambut dari Rungkut ke Cikarang. Pada tahun 2008 membangun pabrik perawatan kulit skincare terbesar se-Asia di Cikarang, memasuki bisnis minuman sari buah dengan mengakuisisi brand Buah Pita dan Gogo. SAP diimplementasikan di seluruh Unilever Indonesia. Pada tahun 2013 memperingati 8 tahun perjalanan Unilever Indonesia dengan meluncurkan Project Sunlight untuk menginspirasi masyarakat agar bergabung dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Pada tahun 2014 meluncurkan program B2B untuk Indonesia sebagai wujud komitmen jangka panjang Lifebuoy untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Pada tahun 2015 membuka pabrik ke-9 dari Unilever Indonesia seluas 6 hektar di Cikarang yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 7 juta unit bumbu masakan dan kecap setiap tahunnya. Pada tahun 2016 memindahkan kantor pusat ke gedung baru seluas 3 hektar di BCDC di Tangerang. Kantor baru ini ditempati oleh 1.200 karyawan dan diresmikan pada tahun 2017. Dan lanjut pada tahun 2018 meluncurkan kategori baru yaitu kategori saus sambal dengan mempersembahkan saus sambal Jawara dan meluncurkan brand perawatan tubuh baru Korea Glow.
Visi dan misi PT Unilever Tbk. Untuk visi, PT Unilever terfokus pada customer dan community, hingga kemudian muncul visi dari PT Unilever yaitu to become the first choice of customer and community, yaitu untuk menjadi pilihan pertama bagi konsumen, pemasok, dan komunitas. Sedangkan misi dari PT Unilever Tbk adalah menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas, serta menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses, menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi dan bertujuan untuk meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Bisa kita lihat pada slide di mana inovasi Unilever yaitu menciptakan produk terbaik yang akan disenangi oleh konsumen. Di Unilever, Tim Research and Development atau R&D, kami bekerja untuk membuat terobosan baru demi masa depan yang lebih baik. Sedangkan inisiatif dari Unilever yaitu kami selalu berupaya mengembangkan bisnis yang bertanggung jawab dengan menghadirkan berbagai inisiatif terkait edukasi, pengembangan komunitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi dampak lingkungan. Di sini saya memakai analisis SWOT atau yang biasa kita sebut dengan strength, weakness, opportunities, dan threat. Di mana analisis SWOT pada PT Unilever Tbk yang pertama itu ada strength. Yang pertama kali yaitu 1. Strategi mempromosikan produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang sehingga memacu konsumen lebih spesifik perempuan untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut. Yang kedua, PT Unilever gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan belanja iklan terbesar menurut majalah marketing atau Top Brand Survey edisi khusus 2007. Yang ketiga, pemimpin pasar consumer goods in Indonesia. Yang keempat, memiliki tim yang terdiri dari orang-orang yang berdedikasi, terampil, termotivasi di segenap jajaran. Yang kelima, adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, savory, dan ice cream. Yang keenam, perencanaan baik dan kerja erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Yang ketujuh, PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat terlayani. Weaknesses pada PT Unilever Tbk yang pertama, PT Unilever memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan, yaitu yang pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan yang berbeda-beda, dan yang ketiga, resolusi konflik antara inisiatif dari dukungan departemen atau SDM, keuangan, dan lain-lain dengan departemen lain produk yang biasanya sangat berorientasi komersial. Kedua, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Yang ketiga, jumlah karyawan yang tambun. Keempat, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Yang kelima, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu. Yang ketujuh, mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah. Sedangkan opportunities pada PT Unilever Tbk yang pertama, stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang menggembirakan bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang ketiga, tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat Prima Index kepuasan konsumen. Yang keempat, banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik.
Yang kelima, luasnya potensial market sekitar 250 juta, tepatnya 122.527.186 laki-laki atau sekitar 49,9%, dan 122.922.553 atau 50,1% perempuan. Yang keenam, tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk consumer goods. Yang ketujuh, rekomendasi investasi pada saham dengan level beta di bawah 1. Selanjutnya, analisis trade pada PT Unilever Tbk. Yang pertama, adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak kelapa sawit, gula kelapa, dan bahan berbahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, bahan kimia, dan komoditas lainnya. Yang kedua, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Ketiga, melemahnya daya beli konsumen. Keempat, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina. Yang kelima, rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk. Yang keenam, adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri. Ketujuh, tidak konsistennya pasokan gas dari Pertamina. Yang kedelapan, adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari kelompok tradisional dan nasional menjadi produk-produk luar negeri. Yang kesembilan, adanya campaign against Unilever oleh Greenpeace akibat penggundulan hutan yang membahayakan komunitas orang hutan. Yang ke-10, adanya pemboikotan produk Zionisme termasuk Unilever. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.